Kita lihat pendapatnya Pak Kacek ya. Bagaimana mungkin, San, kamu bagaimana mungkin masuk surga? Muhammad saja tidak bisa menunjukkan dia masuk surga. Subhanallah. Ini sangat jelek sekali ya lisannya Pak Kece ini ya, sang Kece. Dia mengatakan kepada Pak Hasan ya bahwa bagaimana kamu bisa menunjukkan kamu masuk surga? Muhammad saja tidak bisa menunjukkan dirinya bahwa dia masuk surga. Ini ucapannya sang Kece. Ya kurang ajar betul ini ya. Coba kita antum dengarkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang perlu kita syukuri adalah alhamdulillah Allah masih menjadikan kita Islam sampai saat ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya coba untuk membeda dialog antara Muhammad Kece, Pak Kece dan Pak Hasan. Nah, Muhammad Kece yang sekarang ya lagi disikat oleh Napoleon Bonaparte yang alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah, itu mewakili semua kaum muslimin. Sakit hatinya kaum muslimin dibayar oleh siapa? Oleh Pak Napoleon. Semoga Allah merahmati beliau. Saya tertarik dengan Pak Napoleon. Nah, sekarang di sini kita lihat dialognya yang panjang antara Pak Kece dan Pak Hasan ya, sang Kece dan Pak Hasan yang mereka dialog. Nah, di sini panjang dialognya, tapi saya mengambil hal-hal yang saya akan kritisi ya terkait dari sang Kece ini yang kurang ajar betul dengan lisannya ya. Wajar ya disikat oleh Pak Bonaparte ya. Nah, mereka di sini panjang ya, saya singkat saja. Di sini mereka berdialog terkait dengan pahala ya. Kalau sholat itu dapatkan pahala, dia tanya lagi, sang Kece tanya pahala itu bentuknya seperti apa. Bertanya pahala bentuknya seperti apa, sama dengan kamu bertanya bagaimana si syaitan ini mencari berita, menangkap berita. Atau kita katakan sang Kece ini tanyakan lagi atau ajari dia bagaimana cara menangkap udara. Iya, kalau udara nampak ya, tetapi kalau pahala perkara yang gaib, hanya orang-orang yang beriman saja yang mempercayai itu. Nah, adapun orang-orang kafir mereka tidak percaya, tapi sebenarnya dia percaya loh. Ya, dia percaya tentang pahala itu ya. Di agama Nasrani itu percaya tentang pahala. Coba, saya sering cerita-cerita dengan teman-teman saya yang orang Nasrani, pahala ada pahala, mereka mengharapkan pahala. Dengan pahala tersebut mereka ingin masuk, akan mendapatkan surga. Semua orang yakini itu. Nah, tapi sang Kece ini memang jahil betul ini anak, ya. Definisi ibadah saja tidak kita paham. Lihat. Menyembah juga nggak paham. Ya, definisi orang cerdas gimana nih? San dengerin. Anda sering sholat 5 kali sehari semalam, dapat apa? Katanya ibadah itu meminta. Berdoa, benar kan? Dapat apa? Hasil sholat dapat apa? Dapat pahala. Sholat yang benar itu akan mencegah perbuatan munkar. Saya tanya pahala seperti apa? Kalau Anda bisa menunjukkan soal pahala, kita lihat. Saya balik lagi. Pahala itu seperti apa? Iya, kalau Anda mampu menunjukkan kalau mampu menunjukkan pahala, saya balik bertanya di pahala itu seperti apa? Saya sudah jelaskan tadi ya, ini jahil memang betul sang Kece ini. Ya, tua-tua keladi, makin tua makin lupa diri. Dapat pahala. Sholat yang benar itu akan mencegah perbuatan saya tanya pahala seperti apa? Kalau Anda bisa menunjukkan soal pahala, saya balik lagi. Pahala itu seperti apa? Pahala itu yang menjadi saya untuk menuju ke surga. Ya, Pak Hasan mengatakan pahala itu yang akan membimbingnya atau menjadikannya dia masuk ke dalam surga. Nah, kita lihat pendapatnya Pak Kacek ya. Bagaimana mungkin, San, kamu bagaimana mungkin masuk surga? Muhammad saja tidak bisa menunjukkan dia masuk surga. Subhanallah. Ini sangat jelek sekali ya lisannya Pak Kece ini ya, sang Kece. Dia mengatakan kepada Pak Hasan ya bahwa bagaimana kamu bisa menunjukkan kamu masuk surga? Muhammad saja tidak bisa menunjukkan dirinya bahwa dia masuk surga. Ini ucapannya sang Kece. Ya kurang ajar betul ini ya. Coba kita antum dengarkan. Bagaimana mungkin, San, kamu bagaimana mungkin masuk surga? Muhammad saja tidak bisa menunjukkan dia masuk surga. Itu namanya setan.
saja ya, dengarkan semuanya. Antum kalau nanti kita sama-sama diskusi di di kolom komentarnya ya. Kita ulangi. Lihat. Bagaimana mungkin, Dan, kamu bagaimana mungkin masuk surga? Muhammad saja tidak bisa menunjukkan dia masuk surga. Masa kata siapa? Baca surat. Ya, ini dia menunjukkan bahwasanya sangat-sangat benci ya. Ini dia namanya kafir harbi ya, yang menentang kepada, yang menyerang kaum muslimin. Kafir harbi dalam Islam itu bisa dibunuh. Nah, maka kece ini halal darahnya untuk dibunuh. Adapun yang lain kafir ahad, kafir mustama itu tidak bisa dibunuh karena dilindungi oleh kaum muslimin, dilindungi oleh pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin, maka tidak bisa dibunuh. Tetapi kalau kafir harbi yang terang-terangan melakukan permusuhan kepada Islam, maka halal darahnya untuk dibunuh. Nah, baca Quran, makanya kamu baca Quran itu mesti paham. Baca Quran surat 46. Oh ya, dia suruh Pak Hasan untuk baca Quran. Bagaimana orang kafir membaca Al-Quran? Ya, kita akan dengarkan bagaimana orang kafir ini membaca Al-Quran. Sang kece ini membaca Al-Quran. Wah, dia pede sekali ya, dia pede sekali di dalam seakan-akan dia orang yang paling hebat membaca Al-Quran. Ya, kita akan lihat ya, kita akan dengarkan dialog ini, dan dia sang kece membaca Al-Quran. Luar biasa ya. Dia berani, pede. Baca Quran, makanya kamu baca Quran itu mesti paham. Baca Quran surat 46 ayat 9, silakan baca. Dia mau tampilkan ya, harus. Baca ya, saya tunjukin dalilnya ya. Ya, dia mau tampilkan ini. Nah, ini beralih nih dari masalah murtad ini. Masih belum selesai itu. Iya, sama juga kan. Kamu membahas tentang ibadah ya. Oke. Saya baca kirim ayatnya. Ya, kita dengar dibaca ya. Inilah orang yang tidak tahu malu, yang berasal dari sepiteng, muncul seakan-akan dia yang paling baik. Itulah kalau orang yang sudah berada di atas kesombongan, kemudian zayyana syaitanu li'amaluhu. Syaitan telah menghiasi perbuatannya sehingga dia merasa yang di atas angin, merasa paling benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Antum sudah saksikan ya, antum silakan tulis saja antum di komentar, kita diskusi tentang Pak Kece ini. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga antum semuanya, karena sesungguhnya Allah itu adalah dia membolak-balikan hati. Yang seseorang di pagi hari dalam keadaan Islam, di sore hari dalam keadaan, atau di malam hari dalam keadaan kafir, di malam hari dalam keadaan Islam, di pagi hari dalam keadaan kafir. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati kita. Maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kokohkan agama kita di dalam Islam. Allahumma tsabbit lana fi dini. Allahumma tsabbit lana fi dini. Allahumma tsabbit lana fil Islam. Nah, ya bisa untuk baca seperti begitu. Ya Allah, kokohkanlah kami di atas Islam atau di atas agamamu. Nah, Allah itu Maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, bisa juga untuk baca seperti itu. Wahai sang pembolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kece luar biasa, pembohong ya, luar biasa. الحمد لله رب العالمين